Selamat siang Sobat 5DS. 4 Oktober 2025. Hari ini sedang pemasangan atap rangka baja ringan ya. Jadi rangka atap untuk genteng keramik. Ini kita sedang melakukan pekerjaan baja ringan. Ini untuk atap kemiringan 45 derajat ya. Jadi nanti kita akan menggunakan genteng, bukan genteng keramik ya, genteng keramik dari M-Class ya, genteng gelombang. Memang itu genteng yang cukup lebar sebetulnya ya, dan memang cukup berat sebetulnya. Makanya ini kita untuk rangka atap baja ringan ini, kita untuk frame profilnya itu menggunakan C75 dengan ketebalan 1 mili. Biasanya kan 0,75, ini kita gunakan 1 mili. Kenapa? Karena memang lihat gentengnya dulu sebetulnya kan. Jangan buat rangkanya dulu, tapi kita harus lihat dulu gentengnya atau penutup atapnya itu dari merek apa, dan ukurannya apa, dan bahannya apa gitu. Jadi biar ketahuan. Nanti setelah itu kita bisa tentukan, oh ini kalau pakai genteng tanah liat yang lebar dan berat ya, memang kita harus menggunakan profilnya yang cukup tebal ya. 0,75 sebetulnya masih bisa, cuman kita buat safety kita menggunakan 1 mili gitu ya. Kemudian untuk jarak kuda-kudanya juga itu kan diperhitungkan juga tuh jarak kuda-kudanya itu ya. Ini untuk bentang panjang dari belakang sampai ke depan itu hampir 15 meter teman-teman. Untuk bentang kuda-kudanya ini yang belakang, sisi belakang ini cuman 3,5 meter, di tengahnya itu 4 meter, semakin ke depan itu 5 meter. Jadi beda ya, semakin dari depan ini simetris, ke tengahnya itu melebar, yang sisi sebelah kiri, yang di depan makin melebar lagi. Jadi bentuk atapnya tuh kalau lihat dari sisi depan itu memang lebih panjang sebelah gitu, karena memang model style seperti itu. Nah ini untuk jarak kuda-kudanya ini itu kita gunakan ya, jaraknya tuh 60 cm. Sebetulnya tadinya kita gunakan 60, cuman yang punya rumah pengen ini ada takut ada kekhawatiran ya, pengen safety, jadi kita gunakan jaraknya 60 ya, dengan ketebalan profil baja ringannya itu 1 mili ya, C75 1 mili ketebalannya. Dan harusnya ini cukup aman gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, ini untuk jarak rengnya. Jarak rengnya berapa Pak Fauzan? Berapa? 25 ya? Jarak rengnya 25 cm. Ini merek genteng M-Class. Ya, dengan hampir model dengan genteng Kanmuri ya. Cuma memang genteng M-Class juga produknya Wings itu juga bagus. Kalau Kanmuri kan produknya Roman. Itu hampir mirip sebetulnya secara modelnya ya. Nah, cuma memang harganya lebih ekonomis yang M-Class. Sebetulnya ya kurang lebih sekitar 2000 lah perbedaannya itu per picisnya. Oke, ini teman-teman kita bisa lihat, ini kalau kuda-kuda baja ringan ya, ini kan ada trasnya ya, rangka kuda-kuda di dalamnya itu. Ini kita jaraknya itu 1 meter ini terhadap sana 1 meter. Nah yang paling terpenting sebetulnya itu sudah ditentukan, tetapi memang di tumpuan itu harus dipasang sepatuan. Nah sepatu kuda-kuda ini ya, kebanyakan orang tuh dari atas. Sebetulnya dari atas itu adalah alternatif kedua. Kalau bisa harus dari samping, pemasangan dinabolt sepatunya ini. 2 dinabolt dipasang dulu ke dinding. Kalau bisa langsung ke balokan ya, harus ada balok nih di dinabolt ini. Kemudian nanti di screw roofing langsung ke kuda-kuda baja ringan di tumpuannya itu. Nah, seperti itu. Kenapa harus di samping? Karena seandainya terjadi goncangan angin itu tidak keangkat ke atas. Karena dinabolt itu tidak rigid seperti angkur ya. Angkur yang ditanam ke dalam beton. Karena ini kan di board, kemudian dikencangkan si drat di dalamnya itu kan dikencangkan sehingga mengembang gitu, dan itu kan tidak menyatu dengan betonnya gitu, karena itu hanya mengencangkan saja. Maka ada potensi
Dinabolt itu akan terangkat ya kalau dari sisi atas. Kalau dari sisi samping kan nggak mungkin dia bisa keangkat ke atas, pasti ketahan gitu. Maka lebih bagus sepatuan itu harusnya di samping, dan saya menyarankan kepada tukang atap pun harus sepatuan itu dinaboltnya di samping. Terkecuali memang kalau memang misalnya ada keperluan yang tidak bisa di samping, di atas pun diperbolehkan, tetapi tidak banyak, hanya beberapa titik saja. Contoh ya, kita ke depan yang mana ada pemasangan sepatu berjaringan itu di atas. Oke, nah ini dia contoh pemasangan sepatu kuda-kuda di ngedinaboltnya. Dia ini di atas ya, posisinya di atas. Ini kan atap kuda-kudanya, ini sepatuannya, dan kemudian ini dinaboltnya. Nah, ini sebetulnya tidak disarankan, tetapi memang dalam kondisi tertentu, misalnya seperti ini kita ada openingan di sebelah sini ya, yang tidak memungkinkan ada sepatuan di dinding, karena pasti terlihat dari sisi bawah seperti itu, karena kan sepatuannya kan cukup lebar seperti itu. Nah, ini hanya beberapa titik saja, hanya 2 titik, yaitu diperbolehkan saja, tidak menjadi persoalan gitu, karena yang utamanya adalah sepatuan di samping, di dinding seperti itu. Oke, nah kemudian dari sisi depan, ini kan sisi depan nih, ini kan sisi jalan ya. Nah, ini sisi depan itu nanti ada overstack atap itu 60 cm dari dinding luar ya, dari dinding finish luar itu overstack 60 cm. Nah, nanti di sana ada pemasangan frame berjaringan ya, itu kuda-kuda bayangan ya, tidak ada trasnya, tidak ada rangka silangnya gitu. Nah, itu kan sebagai dudukan untuk penguatnya si reng nanti gitu ya kan. Kan itu kan atap benteng kan cukup lumayan berat, kalau tidak ada pengaku kuda-kuda bayangan, kalau mengandalkan reng saja pasti akan melewat seperti itu. Nah, terus frame berjaringannya akan numpuk kemana? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Nanti kita akan masang ya, frame ini, berjaringan ini ya, dipasang sesuai dengan posisinya, arahnya si reng gitu ya. Jadi nanti akan pemasangan berjaringan ini di bawahnya sini, di bawah sini ya, menerus sampai ke depan. Jadi nanti tumpuannya si frame yang dari depan itu ada di tumpuan yang searah dengan rengnya gitu. Nah, kita biasanya sebutnya itu adalah outriggernya gitu, outrigger. Jadi hanya 2 kuda-kuda saja diikat dari situ, kemudian ke kuda-kuda kedua sampai ke depan. Jadi diikat berjarak 1 meter seperti itu supaya lebih kuat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.